We give you thanks and lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For all those things that we don't understand, we come by faith and place them in your hand. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all, Lord of all. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Selamat datang di rumah kita, tempat kita bicara fakta, cerita, dan logika. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, salam jumpa kembali bersama dengan kami GSKI Selipi. Hari ini saya Junius Nayawan. Kami kedatangan seorang tamu yang brilian, seorang muda yang brilian, seorang dosen, seorang Pastor Robson Samosir. Selamat datang, Pastor. Siap, thank you untuk undangannya, Pastor Junius. Puji Tuhan. Thank you so much. Oke, baiklah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita membahas sebuah tema yang sangat menarik tentang ajaranku dan ajaranmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ajaranku dan ajaranmu menunjukkan ada pengajaran yang lebih dari satu. Ajaranku, ajaranmu, ajaran kita, ajaran mereka. Jadi pastor ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengajaran. Betul. Ya. Jadi Alkitabnya satu, pengajarannya banyak sekali, denominasi gereja banyak. Kenapa bisa begitu, Pastor? Nah gini, memang kita nggak bisa memungkiri bahwa
perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditiadakan. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, pergumulan kita sebenarnya adalah bukan bagaimana kita menyatukan perbedaan yang ada. Karena pandangan tidak bisa menjadi satu. Setiap gereja punya cara pandang yang berbeda-beda terhadap sebuah ajaran. Contoh masalah eskatologi tentang akhir zaman. Ada beragam pandangan terkait dengan ini. Bisa jadi tergantung pandangan kita itu tergantung di denominasi mana kita bernaung. Ya, pandangan kita bergantung pada denominasi gereja kita. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan semua perbedaan yang ada. Nah, pergumulan kita sebenarnya sekali lagi bukan bagaimana kita membuat menjadi satu pandangan, satu ajaran. Itu sebuah kemustahilan, tidak bisa dilakukan. Dan maaf kalau saya menegaskan hal ini, perbedaan itu bukan baru-baru ini saja, dari dulu sudah ada. Dari dulu ya? Iya, sudah ada perbedaan ajaran atau pandangan terhadap sebuah doktrin atau teologi ya. Nah, kita harus dengan logo, dengan rendah hati menerima semua perbedaan yang ada. Begitu Pak Jenius. Jadi pada akhirnya kita harus legowo. Iya. Artinya terbuka, menerima bahwa faktanya perbedaan itu ada. Kan dengan kita menerima orang lain yang berbeda dengan kita kan bukan berarti kita menganut ajarannya. Menerima ini kan dalam konteks bahwa kita ini kan sesama anak Tuhan, sesama orang Kristen. Masa kita jadi tidak bisa bersama hanya karena kita punya pandangan yang berbeda, hanya karena kita punya ajaran yang berbeda? Spirit apa yang kita bawa ini? Kalau kita punya sikap seperti ini, sama sekali itu tidak boleh. Dan itu yang justru berbahaya. Begitu. Jadi dengan kita menerima perbedaan bahwa ajarannya berbeda dengan ajaran kita, itu tidak berarti kita menerima ajarannya. Menganut ajarannya. Menganut, iya. Bukan berarti kita menganut ajarannya ya. Iya. Tapi kita menerima perbedaannya ya. Iya, jadi toleransi itu satu kata yang bukan hanya berlaku untuk kita Kristen dengan non-Kristen. Tetapi di kalangan Kristen sendiri juga berlaku prinsip toleransi. Bagaimana kita saling menghargai satu sama lain. Kan toleransi itu menjadi kehilangan makna kalau tidak ada perbedaan. Atau keberagaman, ya kan? Dan bukan berarti tidak indah kalau ada perbedaan. Justru harmonisasi itu jadi indah kedengarannya karena ada banyak ragam atau perbedaan. Contoh, kalau main keyboard, Pak Junius kan bisa main keyboard ya, atau main gitar. Coba apa rasanya kalau hanya ada satu chord yang kita mainkan? Nggak ada rasanya. Nggak enak terdengar. Namanya chord ya. Iya, nggak enak terdengar. Mesti ada perbedaan. Ini saya nggak ada pemain keyboard. Kalau ada pemain keyboard langsung kita mainkan. Langsung kita mainkan ini. Haleluya. Langsung kita nyanyi. Iya. Amazing Grace. Haleluya. Mantap ini. Nantikan kami di acara-acara selanjutnya. Nah, jadi enak kedengarannya ketika mulai banyak chord-chord yang dimainkan. Iya. Aduh, harmonisasinya dapat. Pecah suara. Jadi salah besar kalau kita menganggap kita jadi tidak bisa bersama atau damai sejahtera kalau tidak ada perbedaan. Iya. Jadi perbedaan itu tidak boleh mengganggu damai sejahtera kita. Justru kita sebagai anak Tuhan harus lebih bisa menyikapi perbedaan. Itu bukti dari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Masa anak-anak Tuhan tidak bisa merangkul orang yang berbeda dengan kita? Jadi perbedaan itu tidak bisa dihilangkan ya. Tidak bisa, itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah bersikap dengan benar terhadap perbedaan itu. Iya. Jadi kira-kira bisa tidak ditegaskan sekali lagi. Sikap yang benar itu seperti apa sebenarnya? Tapi bukan berarti kita jadi kompromi terhadap ajaran yang salah. Itu dia. Tapi kalaupun kita menemukan ada ajaran yang salah, mari kita dengan benar menyikapi setiap ajaran yang kita pandang salah. Dengan kita sopan santun, beretika dalam menyatakan kesalahan dari sebuah ajaran atau dari seseorang. Jangan sampai kita menghina, menghancurkan, menjelek-jelekkan atau memburukkan pribadi dari orang yang berbeda ajaran dengan kita. Ya, itu juga perlu. Itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Iya, bukan hanya penting, sangat penting. Sangat penting. Iya. Jadi dogmatika
harus disertai dengan etika, begitu ya. Waduh, ini kalimatnya sama seperti kalimat Yakobus, iman tanpa perbuatan. Iman tanpa Ini perbuatan. bahasa kerennya, bahasa milenial. Dogmatika tanpa etika, itu betul sekali, nol, Nah, kosong, nggak ada artinya. kosong. Iya, jadi ya maaf katalah, bukan bermaksud untuk menghakimi siapapun atau secara khusus orang-orang yang sekolah teologi atau para teolog. Tapi mari kita sama-sama bergumul, tanpa terkecuali termasuk kita nih, Betul, Pastor. kita. Kita kan juga belajar teologi ya. Ya. Jangan sampai kita hanya berpuas diri, ya, hanya karena kita sudah menguasai banyak sekali teori atau ilmu, ya kan, tahu eksegesis, tahu gramatikal, tahu teologi PL, tahu teologi PB, tahu tafsiran dan lain sebagainya macam, yang menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Semuanya itu nggak menyelamatkan. Tidak ada yang salah dengan kita pelajari semuanya itu. Harus sedalam mungkin, setinggi-tingginya kita belajar. Ya, meraih ilmu, meraih pendidikan setinggi-tingginya. Tetapi yang paling penting adalah ini, apakah kita menggumuli semua kebenaran yang kita kuasai secara intelektual? Itu masalahnya. Dan itu yang harus kita buktikan lewat hidup kita. Jadi hidup kita lah yang pada akhirnya menjadi verifikasi. Ya kan? Pembuktiannya lewat hidup kita. Apakah semua kebenaran yang kita percakapkan terbuktikan, terverifikasi lewat hidup kita. Nah, itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi jangan hanya sekedar kita euforia atau radikal dalam hal menyatakan atau menyuarakan kebenaran. Sementara pada praktek hidup kita nggak sekeras itu. Sekeras pada waktu kita menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Harusnya tidak kalah keras. Ya, supaya kita nggak NATO. No action talk only. Iya, maaf kalau bahasa Jakartanya maaf. Hanya ngebacot doang. Ya kan, kita tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Seharusnya dua-duanya jago. Jago berdiskusi juga jago dalam mengaplikasikan kebenaran. Iya, kan gak sedikit orang yang hanya jago dalam mendiskusikan firman Tuhan. Semua ayat dihafal. Dan saya kasih tahu. Kalau dalam hal menghafal ayat, setan lebih jago daripada kita. Apa yang membedakan kita dengan setan? Mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita beda dengan setan. Tunduk dan taat terhadap firman Tuhan. Ini kita mesti berhati-hati ya. Setan juga menghafal ayat ya. Ya seperti ini kan, kita ini kan menyampaikan ini kan gampang sekali nih ya. Iya. Dalam tanda petik ya, bukannya mau apa nih. Keren lah ya kan. Tapi kan pada praktiknya kan nggak mudah kita lakukan. Betul. Termasuk kita tanpa terkecuali. Bahkan kita sendiri yang pertama-tama yang harus menggumuli ini. Karena ini bukan main-main kita menyampaikan ini. Penuh semangat lagi kita menyampaikan. Kalau sampai, maaf terlaknat kita. Kalau sampai kita hanya jago ngebacot doang. Iya. Begitu Pastor. Ya, jadi sikap kita adalah kita menjaga etika kita dengan baik. Ya. Agar kita tidak terjebak di dalam kesalahan ya. Ya. Setelah kita belajar sedalam-dalamnya, Ya. pencapaian ilmu setinggi-tingginya, Ya. justru kita melupakan perilaku kita. Kita merasa lebih hebat, Ya. lalu kita tidak menganggap orang lain lebih rendah, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa kesombongan. Begitu ya? Ya, itu bahaya. Jadi dogmatika tanpa etika itu kosong. Sia-sia. Ya. Jadi sekarang bagaimana sebenarnya kita melihat mengapa kita harus mendalami? Berarti ada kesan doktrin itu dalam, dan kalau sesuatu yang dalam misalnya lautan kan tidak semua orang bisa berenang di tempat yang dalam. Karena itu butuh skill, sesuatu yang susah, ya kan? Seseorang mesti terlatih ya, nggak semua orang bisa berenang itu, tidak semua orang yang bisa berenang di kolam renang itu bisa berenang di lautan. Ya. Karena kondisi berbeda ya, mesti orang yang betul-betul sudah terampil. Jadi kalau kita mendalami sebuah pengajaran, artinya kesannya sebuah pengajaran itu sulit. Ini analogi Pak Junius bagus sekali nih terkait dengan orang berenang dalam apa segala macam. Iya. Sulit, sukar, Iya. kan nggak semua orang bisa. Tetapi tidak ada orang yang tidak bisa kalau mau belajar. Sulit, sama seperti mempraktekkan atau menghidupi kehidupan Tuhan Yesus. Sulit, tapi kita nggak punya pilihan lain. Itulah harga yang harus kita bayar ketika kita memilih untuk mengikut Yesus. You must be like Christ. Kamu harus menjadi serupa dengan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Sulit itu. Bahkan ada orang yang mencoba untuk menolak kebenaran ini. Mana mungkin
kita bisa seperti Yesus loh. Alkitab yang ngomong terlepas dari sukar bagi kita untuk memperjuangkan kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mengenakannya. Tapi kebenaran itu disampaikan oleh firman Tuhan. Dan itu kita nggak bisa kompromikan, tolerir. Nggak bisa. Kita harus menerimanya dan mengaminkannya dan memperjuangkannya. Berjuanglah semaksimal mungkin. Walaupun mungkin hasilnya memang kita tidak didapati seperti Yesus. Tetapi tidak bisa, tidak Yesus yang menjadi teladan kita, role model kita. Harus Yesus yang menjadi teladan kita. Jadi pribadi yang benar-benar tanpa cacat celah itulah yang harusnya kita jadikan sebagai contoh. Dan tidak ada pribadi lain yang seperti itu selain Tuhan Yesus. Dan menjadi Kristen artinya to be like Christ. Bagaimana kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Berarti maksud dari Pastor Robson adalah belajar doktrin tidak boleh dilepaskan dari to be like Christ. Apakah seperti itu? Harus. Jadi kan banyak nih perbedaan. Ajaranku, ajaranmu. Banyak sekali perbedaan. Iya. Tapi satu hal ini harus kita miliki. Semuanya itu harus mengarah kepada ini yang menjadi satu-satunya tujuan kita. Udahlah, mungkin sampai Tuhan Yesus datang kali kedua pun enggak mungkin enggak akan ketemu kita. Dan udahlah, enggak usah kalau dipersoalkan. Enggak akan pernah sama kita. Ajarannya. Protestan tetap Protestan, Reform tetap Reform, Baptis tetap Baptis, Pentakosta tetap Pentakosta, Karismatik tetap Karismatik. Udahlah. Sekarang perjuangan kita adalah bagaimana dalam setiap perbedaan kita didapati semakin mencintai Tuhan, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Ini sebenarnya yang paling utama, yang paling pokok kita gumuli dari semuanya. Supaya kita tidak menghabiskan waktu hanya untuk mengkritisi gereja lain yang doktrinnya berbeda dengan kita. Bukan tidak salah kalau kita menyikapi yang salah. Silakan, tapi sikapilah dengan baik, dengan benar, dengan lemah lembut, jangan kasar, Pak. Ya, tidak jarang ya, mungkin lihat aja lah di YouTube hari-hari ini di medsos. Kekristenan itu justru jadi buruk citranya. Justru karena hamba Tuhan, kata-kata hamba Tuhan, perilaku hamba Tuhan yang saling menjelekkan satu sama lain, menghina-hina satu sama lain. Nah, ini kan sesuatu yang memilukan sebenarnya, Pastor. Sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Nah, bagaimana kita semua didapati menjadi semakin serupa dengan Kristus? Sudahlah, Anda memandang A yang benar, silahkan. B yang benar, silahkan. Tetapi jangan kita tidak berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus. Harus sama-sama berjuang. Jangan kita, juga ini perlu kita tekankan, jangan kita tidak suka dengan doktrin. Sesukar apapun doktrin, kita harus tetap belajar doktrin. Karena tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa kita belajar doktrin yang benar. Ini ya, bohong, maaf kalau saya menggunakan kalimat ini. Bohong, omong kosong kalau seseorang mengatakan bahwa dia haus akan Tuhan, mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan tanpa dia mau belajar doktrin. Tidak bisa. Sesukar apapun harus kita bayar harganya. Tidak boleh kita abaikan doktrin. Kita harus pelajari. Harus pelajari ya? Iya, memang contoh. Doktrin yang paling dianggap sukar dalam kekristenan adalah itu Tritunggal, contoh Tritunggal. Ya. Tetapi kita nggak bisa nggak belajar Tritunggal, doktrin Tritunggal, karena esensi kekristenan itu Tritunggal. You deny the Trinity, you deny the Christianity. Kamu menyangkal kekristenan dengan kamu menyangkal Tritunggal, karena esensi dari kitab itu Tritunggal, dari Kejadian sampai Wahyu, dimulai dari Kejadian, Injil, esensinya Tritunggal. Bagaimana Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Apapun formulasi kita tentang Tritunggal, silakan. Tetapi kita nggak bisa menyangkali kebenaran dari Tritunggal. Kita nggak bisa nggak mempelajarinya. Karena apa? Karena ini adalah substansial sekali, keyakinan yang fundamental dalam konteks kekristenan. Jadi tidak boleh hanya karena alasan sukar lalu kita menghindari doktrin. Jangan sampai suatu waktu kita diserang orang iman kita terkait dengan doktrin, ya. Lalu kita menjadi murtad. Lalu kita meninggalkan iman, lalu bilang bahwa iman Kristen itu, doktrin Kristen nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan nggak bisa dipertanggungjawabkan, kamu yang nggak mau belajar. Kita jadi agak emosi. Kamu yang nggak mau belajar. Contoh nih ya, kita ditanya nih sama orang lain, dan ini pertanyaan yang klasik ini. Ya.
Orang Kristen mempertuhankan Yesus. Hmm. Orang Kristen menyembah Yesus Tuhan karena konsili Nisea Hmm. yang membuat Yesus jadi Tuhan, dari manusia jadi Tuhan. Nah, sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan ini gampang sekali untuk dijawab. Orang-orang seperti ini kan adalah orang-orang yang tidak belajar sejarah doktrin. Tidak belajar sejarah doktrin. Dan tidak belajar sejarah konsili. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan itu diangkat pada tahun konsili Nisea. Maaf kata kalau saya menggunakan kalimat ini. Itu adalah orang yang sama sekali tidak tahu konsili Nisea. Karena konsili Nisea bukan konsili yang menciptakan status Yesus dari manusia jadi Tuhan. Tapi bagaimana memformulasikan apa yang sudah diyakini oleh jemaat mula-mula dan para rasul. Memformulasikan, bukan menciptakan status Yesus. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Seperti, Allah bisa mati nggak? Nggak bisa kan? Enggak. Ya nggak bisa mati. Kalau begitu, Yesus bukan Allah. Karena dia Yesus mati. Hmm. Ya juga ya. Nah, kalau kita tidak mempelajari doktrin dengan baik, kita nggak bisa menjawab semuanya ini. Dan maaf kata, ini data. Tidak sedikit orang Kristen, kekristenan itu menjadi hancur karena menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tapi tidak bisa menjawab, lalu meninggalkan imannya. Padahal semua pertanyaan ini bisa kita jawab. Tidak ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab selama kita mau belajar. Doktrin kekristenan sangat bisa dipertanggungjawabkan secara teologis, secara logis, dan filosofis. Jadi memang sebenarnya bukan Konstantin yang menuhankan Yesus ya, bukan konsili itu ya. Jadi secara realitas memang jemaat mula-mula sudah mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Iya, Yesus sudah disembah sebagai Tuhan. Sejak dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula dan para rasul sudah memandang Yesus sebagai Tuhan, as a kurios, ya kan? Not only a kurios, but theos. Ya kan? Contoh Yohanes 20 ayat 28, di mana Thomas tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak melihat dia. Lalu Yesus menampakkan diri, dia mendapatkan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dengan Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada dia. Lalu apa yang dikatakan oleh Thomas kepada Yesus yang dia lihat bangkit dari kematian? Hokuriosmu, kai hoteosmu. Memang, ya ini perdebatan lah ya. Ada pertanyaan, kalau Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya secara langsung sebagai Tuhan dan Allah, lalu ngapain kita mempertuhankan dia? Tetapi kan mengatakan diri secara langsung sebagai Tuhan bukan satu-satunya cara untuk kita menyimpulkan dia Tuhan atau tidaknya. Ada banyak caranya. Contoh, waktu Thomas menyembah dia sebagai Tuhan dan Allah, apakah Yesus menolaknya? Dia menerimanya. Tidak, dia menerimanya. Seharusnya kalau dia bukan Tuhan, dia harus menolak pengakuan itu, penyembahan itu. Jadi sekalipun dia tidak menyatakan diri langsung secara langsung sebagai Tuhan, dengan dia disembah sebagai Tuhan tapi nggak menolaknya, itu udah menunjukkan bahwa dia memang adalah Tuhan, dia memang adalah Allah. Hokriusmu, kai hotheosmu, ya Tuhanku, ya Allahku, Yohanes 20 ayat 28. Itu jelas sekali, Pastor. Ya, menarik ya kalau Pastor Robson menyinggung soal Injil Yohanes, dan bukankah di Injil Yohanes itu Tuhan Yesus berulang kali mengatakan aku adalah. Ya. Dan itu Yohanes 8 ayat 58, ego emi. Itu setara dengan kalimat ehi asher ehi dalam perjanjian lama, kalimat yang diungkapkan oleh Allah. Dan memang secara substansial Yohanes itu menyampaikan esensi tentang Yesus sebagai Allah atau anak Allah. Matius menyampaikan Yesus sebagai raja. Markus menyampaikan Yesus sebagai hamba. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai anak Allah atau sebagai Allah. Ya, jadi Pastor sebenarnya kalau kita mau belajar, semua sudah ada jawabannya ya. Semua bisa kita jawab. Masalahnya kita nggak mau belajar. Sekali lagi, saya tidak bisa memungkiri atau menyangkali bahwa memang ada hal-hal yang sukar untuk kita pelajari dalam konteks kekristenan, doktrin-doktrin kekristenan. Tetapi sesukar apapun, kita tidak boleh tidak belajar, kita harus belajar. Karena tadi itu, omong kosong rasanya kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat tanpa kita belajar doktrin. Nggak bisa. Kita nggak mungkin mendapatkan satu pemahaman atau pengetahuan yang benar
tentang kekristenan, tentang Allah, tentang apapun itu, tanpa kita mempelajari doktrin atau teologia. Jadi kita nggak boleh anti teologia, nggak boleh anti doktrin. Iya. Tapi memang pergumulan para pendeta adalah bagaimana menyederhanakan, mengemas secara sederhana setiap doktrin yang mau diajarkan sehingga dengan mudah dicerna oleh jemaat. Itu perlu. Oke, jadi Dan menarik tentunya. Harus menarik. harus menarik ya. Iya. Disajikan. Jadi kita garis bawahi atau kita tegaskan. Jadi sebenarnya yang belajar doktrin itu, yang harus belajar doktrin hanya mahasiswa Fakultas Teologia dan para pendeta Umumnya. Atau jemaat juga. Seharusnya Bagaimana? jemaat. Jadi ini mantap nih kalimat ini atau pertanyaan ini. Jadi seharusnya idealnya ya, teologi itu bukan hanya konsumsi para mahasiswa teologia, para hamba Tuhan, tapi semua orang. Dan semua orang sebenarnya secara tidak langsung sedang berteologia atau melakukan tugas sebagai seorang teolog dengan memikirkan Tuhan itu bagaimana, seperti apa, lalu menggumuli surga. Itu sebenarnya sedang berteologia ketika kita menggumuli atau mempercakapkan semuanya itu. Ya. Tetapi dengan kita lebih dalam lagi mempelajari teologi dalam konteks sekolah teologi, PA dan lain sebagainya macamnya, itu maksudnya kita lebih di drive, dibawa untuk dengan tepat memahami apa yang kita gumuli dalam kekristenan. Semuanya harusnya. Semuanya ya. Jadi Jemaat. semua jemaat Jadi juga ya. nggak boleh jemaat anti teologia. Oke. Meskipun ada jemaat yang anti teologia karena begini ya. Mungkin Pastor Junius pernah mendengarkan ini, jemaat-jemaat yang malas dengar khotbah-khotbah doktrin karena jelimat, ribet, aduh. Nah, malas. itu dia. Jadi begitu reaksi mereka, respon mereka. Memang banyak faktor penentu orang jadi nggak suka. Sebenarnya bukan karena doktrinnya, tapi mungkin pendetanya yang tidak menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Memang ada pendeta-pendeta seperti itu, apalagi kalau sudah berlatar belakang teologi sampai doktor ya kan, dia ingin menunjukkan kedoktorannya dengan bahasa-bahasa yang sulit ya kan. Iya, iya. Kan kesannya tuh Jadi kelihatan pintar deh, kaum intelektual. Iya. Padahal seorang yang pintar itu adalah seorang yang mampu menyederhanakan hal yang sukar. Nah, ini menarik ini. Iya, menyederhanakan hal yang sukar, bukan mensukarkan hal yang sederhana. Karena biasanya yang diterima begitu kan. Iya. Makin sulit bahasanya, wah makin pintar kelihatannya kan begitu. Padahal Ya? kita sedang berhadapan dengan jemaat, wah. Jadi bagaimana kan goal kita seharusnya ketika khotbah. Iya. Makanya ada istilah eksposisi. Itu kan terkait dengan bagaimana kita mengemas apa yang kita sudah eksegesis. Dengan kalimat-kalimat atau analogi yang sederhana, itu namanya eksposisi. Ya kan? Eksposisi adalah wujud dari eksegesis. Eksegesis dulu baru kita mengeksposisi. Kita menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang mudah, kalimat yang reflektif, applicable, dapat diaplikasikan. Nah, jangan sampai pendeta tidak menggumuli hal ini ketika dia hendak menyampaikan sesuatu yang berbau doktrinal. Jadi memang Supaya jemaat tidak antipati. ya, supaya jemaat tidak antipati. Ya. Jadi memang doktrin itu sulit ya. Kira-kira seperti itu ya, Ya. Pastor ya. Jadi Jangan sampai pendeta, mungkin saya tambah dikit ya, Pastor ya. Ya. Jangan sampai pendeta berpuas diri hanya menyampaikan kebenaran hal-hal yang terkait dengan uang, kekayaan, kemakmuran, ya kan? Terus tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Sementara kan kita hanya sementara tinggal di dunia ini. Kita kekal di sana. Seharusnya bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kekalan nanti. Karena sementara kita tinggal di dunia ini. ya. Ya kan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kerajaannya, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, seperti apa Tuhan itu, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, apa yang dia sukai. Kita pergumulkan semuanya itu lebih dari apapun. Nah, tadi, jadi jangan hanya sekedar yang kita sampaikan, yang kita khotbahkan, 3 langkah menuju sukses, 5 langkah hidup berkelimpahan. Sampaikanlah, meskipun memang bukan hanya jemaat, kita pun sebagai hamba Tuhan mungkin sama-sama juga bergumul untuk menyampaikan doktrin atau memahami doktrin, tapi gak bisa tidak, harus disampaikan. Oke, kita harus menyampaikan itu ya. Iya. Jadi waktu kita menyampaikan, bagaimana cara kita menyampaikan kepada jemaat
sebuah doktrin yang rumit itu Ya, menjadi sesuatu yang bisa diterima. betul, Jadi betul. sesuatu yang masuk akal, sederhana, bisa diterima oleh jemaat. Betul, Pastor. Kira-kira seperti apa caranya? Tadi ya, mungkin saya ulangi lagi. Pendeta pun pada akhirnya tidak bisa tidak belajar doktrin. Tidak bisa tidak belajar. Seorang pendeta yang tidak mau belajar jangan mengajar. Ini rumusannya. Ya, Ini idealnya. rumusannya adalah Ya, pendeta yang tidak mau belajar jangan mengajar. Kalau nggak salah ini kalimat yang disampaikan oleh pendeta kita, Pak Franky Chong. ya, Pendeta yang nggak mau belajar jangan mengajar. Ini kalimat bagus, Ya. bagus sekali. Karena kalau kita mengajar, jadi nggak heran banyak sekali pengajaran yang ngaco. Itu karena nggak belajar para pendeta. jadi sebenarnya segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah kalau kita mau Belajar. belajar. Iya, sesukar apapun sesuatu dimulai dari pendeta. Jadi jemaat bagaimana mau menyukai doktrin yang dianggap sukar? Kalau Sementara pendetanya sendiri Sementara pendetanya, ia tidak belajar untuk menyukai doktrin sekalipun itu sukar. Harus dipelajari. Jadi pendetanya dulu. Nah, banyak sekarang kan cara-cara kita untuk mempelajari, memudahkan kita untuk mempelajari doktrin. Ya kan kita terbantukan sekali dengan kemajuan teknologi, Ya. internet. Ya kan kita bisa mengakses lewat Google, kita bisa mengakses YouTube, menyaksikan para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang memang kompatibel ya, yang qualified dalam mempercakapkan doktrin-doktrin Kristen, yang memiliki pengetahuan yang baik, benar, terus berkompetensi ya dalam hal mengajarkan kebenaran. Nah, kita belajar dari semuanya. Ya, jadi sangat terbantukan. Lalu buku-buku banyak kok, buku-buku yang bisa kita beli, ya. Pertama ya buku Bapak Gembala kita. Iya. Iya, beliau kan berapa bukunya? Sudah ada 100. 100 Jadi ada, hampir semua hal tentang kekristenan sudah dibahas oleh beliau. Hampir semua, ada 100 buku, bayangkan. Iya. Aduh, sementara saya 1 buku aja udah mau mati buatnya. Tapi kita tahu lah beliau kan seorang yang pembelajar sekali. Iya, sangat produktif sekali. Iya, Ya. bahkan di masa tuanya Iya. sangat produktif sekali. Jadi memang dimulai dari Nah, sorry. Ya. Nah, hamba Tuhan yang seperti itu yang perlu kita teladani. ya, Iya, bukan hanya dalam hal intelektual, tapi juga dalam hal hidup. Beliau benar-benar jadi teladan buat setiap kita. ya. Banyak hal memberikan, iya, banyak hal memberikan wejangan bagaimana kita sebagai hamba Tuhan untuk benar-benar berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan inti teologi dari beliau itu kan bagaimana mengarahkan jemaat untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan seharusnya semua orang, semua gereja harusnya seperti itu. Sekali lagi, kita boleh berbeda dalam banyak hal, tapi dalam satu hal ini kita tidak boleh berbeda. Oke. Semua ajaran yang kita anut harus semakin mengarahkan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi semakin mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain. Iya. Jadi kita hidup di tengah-tengah perbedaan ya, ajaranku, ajaranmu, dan itu sebuah realitas, sebuah keniscayaan. Ya, Dan tadi seperti sudah disinggung Pastor Robson di awal, ada memang pada akhirnya kita harus menerima itu. ya betul. Ya kaum Injili, ya kaum Reform, Protestan, Protestan, Pentakosta, karismatik, Ya. ya semua ada. Ya, Dan itu kita anggap sebagai titik berangkat ya. iya betul. Tujuannya satu, Ya, titik berangkatnya banyak, tujuannya satu. untuk menjadi serupa. Nah, tujuannya apa? Tujuan, Menjadi serupa seperti Kristus, apakah itu dianggap sebagai sebuah tujuan? ya itu tujuan satu-satunya sebenarnya. Ya kan tadi kan saya menyebutkan beberapa ayat seperti 1 Yohanes 2 ayat 6, Matius 5 ayat 48, 1 Petrus 2 ayat 21, 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan masih banyak lagi ayat-ayat bertaburan dalam Alkitab yang menegaskan, menekankan bagaimana supaya kita berjuang untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meninggalkan teladan jejak bagi setiap kita. Jadi kan esensi dari kedatangan Tuhan Yesus itu kan itu. Bagaimana
supaya kita mengikuti teladan hidupnya. Sebenarnya itu loh. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, jangan kita terlalu menyederhanakan, mensimplify. Ya udah, Yesus sudah datang menebus aku selamat, lalu keselamatan itu diberikan. Kita harus persoalkan lebih lanjut. Tujuan dari keselamatan itu diberikan apa? Bukan hanya supaya kita masuk surga, itu buah dari keselamatan. Sementara tujuan dari keselamatan adalah how to be like Christ. Untuk itulah dia datang menebus kita dengan jalan menjelma menjadi manusia, supaya dia bisa memberikan teladan hidup seperti apa yang harus kita peragakan, hidup seperti apa yang kita jalani. Itulah alasan mengapa dia menebus kita dengan jalan menjelma menjadi manusia, supaya bukan hanya sekedar hubungan kita kembali dipulihkan oleh Tuhan lewat kematiannya, tetapi kita bisa mendapatkan satu pola hidup seperti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Bapa, yaitu seperti Yesus. Matius 5:48, you must be perfect. You must be perfect like my Father is perfect in the heaven. Kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapakku sempurna di surga. Kita nggak pernah melihat kehidupan Bapa. Yang terlihat itu adalah kehidupan Yesus. Jadi menjadi sempurna seperti Bapa itu sama dengan menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Karena hidup Yesus yang kita lihat. Hidup Yesus yang kita lihat. Nah, lalu selanjutnya, siapa yang seharusnya pertama-tama berjuang untuk menjadi seperti Tuhan Yesus? Pendeta, gembala, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Mereka lah, supaya mereka adalah orang-orang yang dapat dilihat oleh jemaat. Orang-orang yang terlihat. Nah, kalau pendeta sudah nggak menjadi contoh, bagaimana nasib jemaat? Nah, jadi sekali lagi menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi tujuan kita satu-satunya. Makanya anak Allah menjelma menjadi manusia, supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi anak Allah menjelma menjadi manusia supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak boleh lagi kita mengatakan bahwa aku nggak bisa menjadi anak Allah. Karena anak Allah telah menjelma menjadi manusia. Dan dalam keadaan dia sebagai manusia, ia telah disamakan dalam segala hal. Ibrani 2 ayat 17. Disamakan dalam segala hal dengan manusia, supaya kita manusia bisa disamakan dalam segala hal dengan Yesus dalam kemanusiaannya, di mana dia tunduk di mana dia tunduk sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada Bapa. Begitu. Jadi kita melihat bahwa doktrin itu tidak bisa dilepaskan dari how to be like Christ. Ya. Esensi dari doktrin harusnya itu, Pastor. Harusnya itu. Jadi supaya apa ya? Supaya menghindarkan kita dari kesombongan. Doktrin aku paling hebat. Enggak ada kebanggaan dengan kita punya doktrin yang hebat bagaimana, tidak ada sedikit pun celahnya, enggak ada kebanggaan sedikit pun. Iya, tidak ada kelemahan dari doktrin saya, tidak ada kekurangan dari doktrin saya. Doktrin saya number one, yang terbaik. Enggak ada kebanggaan seharusnya sedikit pun di situ. Bukan di situ letak kebanggaan kita. Kebanggaan kita dalam tanda petik ini ya adalah bagaimana ketika kita semakin menjadi berubah karena sesuatu yang kita pandang benar. Berubah gak kita dengan pandangan itu? Gitu loh. Nah, kalau kita menjadi semakin jahat, menjadi semakin mudahnya menghakimi orang lain dengan pandangan itu, berarti kita harus pertanyakan ada yang salah dengan apa yang kita yakini. Gitu. Berarti ajaranmu atau doktrin itu harus bermuara kepada perubahan hidup, ya, semakin seperti Kristus. Ya, semakin serupa dengan Kristus, dan hal itulah yang kita lihat dari kehidupan para rasul, dari penakut menjadi pemberani. Ya. Mereka memang totally different. Ya. Hidup mereka berubah atau jadi berbeda. Jadi ya, seperti yang ditampilkan oleh para rasul atau jemaat mula-mula, seperti itulah harusnya hidup kita. Sangkal diri pikul salib, ya. Sangkal diri pikul salib itu kan berbicara tentang apa? Penderitaan. Karena memang nggak mudah menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi esensi kekristenan itu penderitaan, menderita. Jadi orang-orang yang mau jadi Kristen tapi tidak mau menderita, salah alamat. Alamat palsu, Ayu Ting Ting. Salah alamat. Iya. Karena gimana ya? Kehilangan esensi mereka. Ya, di mana tidak menderitanya? Di mana tidak menderitanya? Coba jelaskan. Di mana tidak menderitanya? Kita nggak bisa lagi hidup sesuka-suka kita. Karena hidupmu bukannya kamu lagi tapi Kristus. Galatia 2 ayat 20.
Di mana nggak menderitanya? Ada kesempatan untuk berzina tapi nggak berzina. Ada kesempatan untuk berbuat dosa tidak berdosa. Kita menyangkali mengkhianati daging kita. Kalau bahasa Bapak Gembala kita mengkhianati diri kita. Kalau bahasa Tuhan Yesus, kita menyangkali diri kita. Di mana enaknya jadi Kristen? Menderita sebenarnya. Tetapi semuanya itu akan terbayarkan. Ketika apa? Ketika kita telah dipanggil pulang. Tidak ada kemuliaan, tidak ada keindahan yang lebih besar selain tempat di mana Yesus berada. Roma 8 ayat 18, penderitaan yang kamu alami, sebab aku yakin kata Paulus, penderitaan yang kita alami zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di langit baru, bumi baru. Ini yang menjadi penghiburan bagi setiap kita meskipun kita menderita dalam mengikut Yesus selama kita hidup di dunia ini. Hanya sementara. Memang kita gak bisa menyangkali penderitaan, apalagi kita tinggal di dunia penuh penderitaan. Semakin hari semakin terbukti benar kebenaran Alkitab bahwa memang dunia ini suatu waktu akan dihancurkan. Lihat demo di mana-mana karena Omnibus Law. Bangsa perang satu sama lain, Cina lawan Amerika. Ini kan ngeri nanti ini kalau sampai terjadi. Sudah terjadi Azerbaijan sama Armenia. Lain lagi negara-negara Asia yang lainnya. Filipina atau Thailand ya. Thailand mau lawan Malaysia. Perebutan wilayah. Aduh, seram. Faktanya memang dunia ini penuh dengan penderitaan, nggak bisa kita hindari. Pergolakan, penderitaan, sakit penyakit, apalagi wabah. Kita sebagai pengikut Yesus. Iya, bukan hanya kita siap untuk menghadapi penderitaan yang ada di luar, tapi secara internal di mana kita berjuang menjadi semakin serupa dengan Kristus, itu sangat menderita. Tapi seberapa berat pun penderitaan yang kita akan alami, kita akan tanggung. Karena apa? Kalau memang itu yang menyenangkan hati Tuhan, seberat apapun itu akan kita tanggung. Kalau itu yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya, kita akan bayar harganya. Jadi ini adalah kita bisa katakan sebuah patokan bagi kita ya. Untuk kita menemukan, kadang-kadang kan jemaat itu bingung ya. Pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begitu, pendeta C dan macam-macam, berbeda-beda dan kadang-kadang itu bertentangan satu sama lain. Nah, kita memberikan arahan kepada bimbingan, kepada jemaat, kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bahwa yang menjadi ukuran sebuah doktrin adalah apakah doktrin itu mengubah seseorang semakin serupa dengan Kristus, mau meneladani salib Kristus, hidup seperti Tuhan Yesus hidup, kira-kira seperti itu ya? Betul. Pastor? Itu tujuan dari kita belajar doktrin. Dan itu harus diingat dan harus diperkarakan seumur hidup kita. Lebih dari apapun. Bagaimana kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dengan kita semakin dalam belajar atau memahami doktrin. Nah, bagaimana kalau masih saja ada orang yang mengatakan ternyata, waduh Pak Pendeta, doktrin itu sulit, doktrin itu rumit. Oh iya, tadi kan saya ada singgung, memang ada jemaat-jemaat yang seperti itu ada. Ada ya. Tapi sekali lagi ya, jangan hanya karena suka lalu kita menghindari doktrin. Karena nggak bisa. Tanpa doktrin kekristenan without doctrinal. Tidak bisa. Tidak doktrin nggak bisa. Kita harus belajar doktrin. Sesukar apapun itu. Kita harus belajar bayar harga. Sama seperti analogi yang dipakai oleh Pak Junius. Orang yang nggak bisa berenang. Ada orang tertentu nggak bisa berenang. Apalagi di kedalaman laut. Lebih takut lagi dia. Lebih nggak bisa lagi. Iya. Tetapi kalau mau belajar. Tidak mungkin nggak bisa. Pasti bisa. Apalagi dilatih sama orang yang ahlinya. Lebih bisa lagi, ya kan? Kemungkinan untuk bisa berenang ya besar, ya kan? Nah, begitu juga dengan hal doktrin. Sesukar apapun, kalau kita mau belajar, nggak bisa, pasti bisa. Masalahnya kita mau nggak? Iya, jangan gimana ya? Untuk hal-hal dunia kita mau direpotkan. Iya. Tapi sebenarnya nggak boleh merasa repot sebenarnya, ya. Dalam tanda petik, untuk hal-hal dunia misalnya kita mau buang waktu, buang tenaga, buang uang. Masa untuk hal rohani yang bersifat kekal, hal-hal yang bersifat surgawi, spiritual, kita nggak mau bayar harga, buang waktu kita dan lain sebagainya macamnya. Masa kita nggak mau luangkan waktu? Dalam tanda petik, bukan buang waktu sih, luangkan waktu. Luangkan waktu. Untuk hal-hal untuk kesenangan kita mau luangkan waktu kita.
maaf keluarga kita, apalagi untuk hal-hal yang kekal, hal-hal yang spiritual, hal-hal surgawi. Masa kita nggak mau luangkan waktu kita? Sayang sekali. Nah, kan banyak sekali tuh. Tadi yang seperti yang saya tegaskan, banyak sekali cara yang bisa kita tempuh dan mudah sekali untuk kita bisa dengan mudah mempelajari doktrin kekristenan. Ya kan, internet kan, kemajuan teknologi sangat membantu kita hari-hari ini. Ya, dengan men-searching di Google, terus lihat khotbah di YouTube. Jadi, sangat bisa sekali kalau kita mau ya. Sangat bisa sekali untuk kita memahami doktrin-doktrin dalam kekristenan kalau kita mau belajar. Jadi saya ingat sebuah pepatah ya. Kalau ada kemauan, di situ ada there is the will, there is the way. Ya, ada kemauan, jadi, ada jalan. Untuk hal-hal yang biasa saja kita bisa mengatakan gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, ya kan? Betul. Kalau kita sudah mau, apapun kita hadapi, harganya kita bayar, begitu ya. Dan Tuhan sendiri nggak mungkin tidak menyatakan pengenalan akan dirinya bagi setiap orang yang haus akan dirinya. Nah, itu dia. Bagi orang yang rindu dan lapar akan dirinya, nggak mungkin. Dia pasti bertindak untuk menyatakan pengenalan akan dirinya kepada setiap kita yang rindu, yang haus. Teruslah tingkatkan kerinduan kita, haus kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan lebih lagi menyatakan dirinya kepada setiap kita, dan kita menjadi semakin dewasa dalam iman dan karakter ketika kita terus meningkatkan rasa haus kita, lapar kita kepada Tuhan. Jadi ada orang yang pernah mengatakan Alkitab itu merupakan buku yang unik ya, karena buku yang kita baca di saat bersamaan kita bisa berkomunikasi langsung dengan sang penulis buku itu. Oh iya Tuhan. Ya biasanya kan buku-buku kita baca, makanya ada ilmu hermeneutik. Kenapa? Karena si penulis sudah mati. Ya, jadi kita berusaha mengerti apa maksudnya ini. Makanya ada ilmu hermeneutik. Itu semua buku-buku yang lain. Tapi kalau Alkitab itu unik ya. Waktu kita baca, kita bisa berkomunikasi langsung dengan sang penciptanya. Jadi luar biasa. Jadi luangkanlah waktu kita untuk hal-hal yang kekal, hal-hal yang bersifat spiritual, seperti membaca Alkitab. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin pikiran kita diwarnai oleh firman Tuhan. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin hidup kita, karakter kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung pada apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Jadi doktrin itu harus mewarnai hidup kita ya. Firman Tuhan itu harus mewarnai hidup kita. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu akan mewarnai pikiran kita. Untuk itu masukkanlah hal-hal yang baik seperti firman Tuhan, supaya hal-hal yang baik itu bisa menguasai hidup kita, mewarnai keseharian kita. Jadi keunikan firman Tuhan itu, tadi kan bicara tentang keunikan. Saya nggak pernah menemukan ada orang yang berubah hidupnya karena baca buku-buku biologi, baca buku fisika atau matematika. Tapi banyak sekali kesaksian yang saya dengarkan di mana orang-orang diubahkan karena membaca firman Tuhan. Jadi kalau kita mau diubahkan hidupnya, ya luangkanlah waktu untuk kita baca firman Tuhan. Ya, jadi penting sekali ya, Pastor, kita belajar doktrin supaya sungguh-sungguh firman Tuhan itu bisa mewarnai hidup kita. Iya, supaya tadi sebenarnya tujuan dari kita belajar doktrin atau ajaran sebenarnya ya kurang lebih seperti apa yang kita sudah diskusikan dari tadi. Bukan hanya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita ketika iman kita dipersoalkan, dipertanyakan, atau dikritik, atau diserang. Tapi bisa jadi itu salah satu alasannya, tujuannya. Tetapi tujuan utamanya bukan itu. Tetapi ya masa kita Kristen tapi kita nggak tahu apa yang kita imani, kan lucu. Iya. Iya kan? Iya. Makanya ya belajar doktrin. Tetapi tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tadi itu. Jadi kita harus belajar karena kita harus tahu apa yang kita percayai. Iya. Siapa yang kita percayai. Iya kan, kita ini Kristen, tapi nggak tahu apa yang kita percayai. Kan lucu. Kenapa Anda percaya Yesus itu Tuhan? Bukankah dia hanya manusia? Kok manusia dianggap sebagai Tuhan? Ya saya percaya saja, ya saya percaya saja. Mau apa? Nggak bisa begini. Jadi harus ada pertanggungjawaban iman ya. Kalau orang bertanya kita harus bisa menjawab ya. Tapi lebih dari itu, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Yesus sebagai Tuhan membuat hidup kita menjadi semakin berubah dari hari ke hari. Iya. Sekarang begini Pastor, kita menghadapi
situasi yang memang berbeda gitu ya. Kita menghayati, kita sedang berusaha. Tapi kadang-kadang ada orang yang menganggap kita salah, Oke. lalu mengkritik kita. Hmm. Kalau tadi bagaimana kita menghadapi perbedaan, mungkin sekarang hampir sama dengan itu, tapi sedikit ada berbedanya juga. Bukan hanya bagaimana kita menghadapi perbedaan, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang memberikan kritik kepada kita. Kalau kritik itu membangun dan kita salah, kita harus terima. Karena Rasul Paulus pernah mengingatkan Timotius. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini terkait dengan keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Makanya Paulus dengan tegas mengatakan kepada Timotius, awasilah. Ini awas. Ini sebuah peringatan keras. Awasi dirimu karena berbahaya sekali. Kalau kita ini sebagai hamba Tuhan yang hanya sekadar jago dalam mempercakapkan kebenaran firman Tuhan, tapi nggak jago dalam hal menunjukkan kebenaran itu lewat hidup kita, mengaplikasikan atau menghidupi kebenaran itu. Jadi awasi dirimu. Makanya sebelumnya dalam ayat 12 dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lengkap ya. Waduh, ini luar biasa sekali masukan Paulus ini. Jadi memang jujur saja nih ya, nggak mudah sebenarnya terima kritikan dari orang sebenarnya kalau kita salah. Ya. Tapi ya dikritik itu salah satu cara untuk kita menjadi semakin lebih baik. Hanya orang yang rendah hati yang bisa menerima kritikan. Dan orang yang dengan rendah hati bisa menerima kritikan, nggak mungkin nggak dipakai oleh Tuhan. Meskipun ya, pokoknya tujuan dari kritik itu baik. Meskipun ada case di mana orang ketika kita salah, lalu dia mengkritik kita dengan tujuan yang baik, tapi caranya salah. Tapi apapun itu, tujuannya baik, kita terima saja. Nggak apa-apa. Seperti teladan Kristus ya. Iya. Dia tersalib karena tuduhan tuduhan palsu ya. Dan lain sebagainya macamnya. Dan lain sebagainya. Tapi the show must go on, harus berlanjut. Ya kan? Penuh dengan kritikan, penuh dengan hinaan, celaan dan lain sebagainya macamnya. Tapi ini ya, kalau kita benar, teruskan saja. Ya. Teruskan saja, lakukan saja. Nanti Tuhan yang menjadi hakimnya kok. Tuhan yang menjadi hakimnya. Ada kalanya kita benar, kita dikritik. Teruskan saja, lakukan saja. Gak jadi soal bagi kita. Yang penting kita buktikan bahwa hidup kita semakin berubah dengan apa yang kita pahami. Itu jauh lebih penting sebenarnya. Ya kan? Selama hidup kita ini masih di jalurnya mengikut Tuhan, meneladani Tuhan, jadi tetap saja kita lakukan itu ya. Ya selama kita ternyata semakin berubah dengan apa yang kita pandang, yang kita yakini, teruskan. Karena itu yang paling penting. Kamu memandang dirimu paling benar, lebih benar daripada saya. Tapi hidupmu tidak menunjukkan bahwa kamu itu lebih benar daripada saya. Itu kan malu. Ya. Itu kan menyedihkan. Iya, itu. Begitu. Pada akhirnya kan orang menganggap kita salah, mungkin juga kita bisa menganggap orang itu salah. Lalu yang menjadi wasit siapa? Iya. Kan begitu ya. Dan ini juga perlu penting. Jangan dengan mudah kita mengkritik orang lain. Dikit-dikit kritik. Nggak boleh. Kita sendiri pun bukan kita nggak mau siap dikritik, tapi janganlah kita. Mari kita belajar jangan dengan mudahnya kita mengkritik orang lain, ngomongin orang lain, menilai orang lain. Tahan diri kita. Lebih baik kita fokus bagaimana mengawasi diri kita sendiri seperti nasihat Paulus ini ya. Iya, karena memang ya ini udah hukum alam lah ini, hukum umum lah ini. Bahwa orang lebih mudah mengkritik orang lain sebenarnya. Iya. Ya kan, daripada mengkritisi diri sendiri. Iya. Tapi kalau Rasul Paulus bilang awasi dirimu loh. Kritik dirimu sendiri sebelum kita mengkritisi orang lain. Iya. Biasanya kan katanya penonton itu lebih jago daripada pemain bola ya. Iya. Dan kita lebih susah menerima kritikan. Tapi lagi-lagi ya, itu salah satu cara tepat untuk kita bisa menjadi lebih maju, lebih baik dengan kita menerima secara positif, meresponi secara positif setiap kritikan yang ada yang diberikan kepada kita. Dan hanya orang yang rendah hati, ya kan, rendah hati sebenarnya dalam semua aspek sebenarnya.
Ya kan, seperti suami kalau salah dikritik istri. Iya, Iya, siapa pengkritik suami terbaik? istrinya. Ya istrinya, siapa lagi? Meskipun mungkin dia telan lidah kalau istrinya ngomong, papi ya. Tapi kan nggak ada istri yang mengkritik suaminya tujuannya buruk untuk menghancurkan suaminya. Iya. Karena dia peduli makanya dia memberikan masukan Iya, gitu ya. kecuali istri-istri yang sudah ya, lanjutkan sendirilah. Iya. Gitu. Jadi Termasuk juga pendeta yang mungkin ya memang punya niat yang baik, motivasi yang baik, dan pasti kalau dia punya motivasi atau niat yang baik, caranya juga baik ketika menyampaikan suatu kritik kepada temannya ya, atau hamba Tuhan atau pendeta yang lainnya. ya. Ya. Oke. Jadi memang ini menarik sekali ya. Jadi banyak hal yang kita bahas di dalam ajaranku dan ajaranmu ini. Ya. Sebuah realitas yang tidak bisa kita hindarkan, sebuah keniscayaan, perbedaan itu ada. Yang penting bagaimana kita bersikap benar menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Dan seperti nasihat Paulus, kita mengawasi diri kita sendiri, dan dengan itu semoga kita terus terbawa, maksudnya semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Ya. Karena tujuan doktrin kira-kira seperti itu ya, Ya. Pastor. Pastor Robson, bisakah kita memberikan semacam rangkuman atau simpulan bagi pembicaraan kita Ini pada hari ini? Cepat sekali waktunya habis, kayak baru mulai. Kayak baru mulai. Saya baru mau mulai panas ini. Baru mulai panas ya. Tak terasa sudah mau 1 jam ini ya. Boleh. Siap. Simpulan. Ya, begini. Sekali lagi, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua pun, perbedaan tetap ada dan kita tidak bisa menyingkirkannya atau meniadakannya. Tetapi bagaimana kita sama-sama berjuang dalam perbedaan yang kita miliki untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi kamu yang benar, yang paling benar bagi kamu adalah baptis di selam. Tapi pertanyaannya, apakah kamu menjadi semakin serupa dengan kamu dibaptis selam? Persoalkan itu. Dipercik, apakah kamu semakin berubah dengan kamu dibaptis percik? Bagi kamu bahasa roh perlu. Apakah kamu menjadi semakin berubah apakah kamu menjadi semakin seperti dengan Tuhan Yesus enggak? Dengan bahasa roh. Tuh tidak perlu berbahasa roh. Apakah kamu menjadi semakin serupa dengan Kristus enggak dengan tidak berbahasa roh? Perkarakan itu, persoalkan itu. Jadi tujuan diskusi kita ini sebenarnya adalah mengarahkan setiap orang Kristen dari denominasi gereja manapun dalam perbedaan ajaran atau doktrin kita sama-sama berjuang untuk mengenakan, memperagakan hidup Yesus. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal Allah, ia wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus enggak? Dengan apa yang kita pandang benar, dengan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Terima kasih Pastor Robson Samosir. Siap, sangat Pastor. memberkati kita. Siap, thank you. Pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita belajar ajaranku dan ajaranmu. Biarlah ajaranku dan ajaranmu semakin mengubah kita masing-masing, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Karena kekristenan adalah soal bagaimana Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia hidup, dia melayani, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. It's all about Christ. Jadi ajaranku, ajaranmu menampilkan Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini melalui ajaranku dan ajaranmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara rumah kita berikutnya. Baiklah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Pastor Robson, mari kita akan tutup acara kita pada saat malam hari ini di dalam doa. Kami mohon kesediaan Pastor Robson untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan diskusi ini dan harapan kami setiap orang yang mendengarkan diskusi lewat program rumah kita ini diberkati ya Tuhan. Kami dimampukan untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu.
Roh Kudus-Mu yang menaungi kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami untuk kami menghidupi seluruh kebenaran-Mu. Sesungguhnya tidak mudah bagi kami untuk memperagakan hidup-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap kami. Sekali lagi Tuhan berkati setiap pemirsa, setiap jemaat-Mu, setiap orang Kristen dimanapun mereka berada yang mendengarkan diskusi ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di acara berikutnya di rumah kita. Tuhan Yesus memberkati.